Selamat pagi, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gusti Aiputu Ardani, NPM 1953053017, nomor absen 13, saya dari semester 4D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RPP yang telah dibuat, yaitu kelas RPP kelas 3, tema 2 mengenai menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan, pembelajaran ke-1. Selamat menyaksikan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai kompetensi inti. Dalam RPP yang saya buat ada pun kompetensi intinya. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan juga tetangga. Yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, dan membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat yaitu meyakini pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya yaitu mengenai kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama 3.8, menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulisan, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. 4.8, memperagakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata, baku, dan kalimat efektif. Kompetensi dasar yang kedua yaitu mengenai materi SPDP, yaitu 3.3, mengetahui dinamika gerak tari, 4.3, memperagakan dinamika gerak tari. Kompetensi dasar materi yang ketiga yaitu mengenai matematika. 3.1, menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah, dan 4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Adapun indikator yang ingin kita capai yang di sini yaitu dalam materi Bahasa Indonesia, indikatornya 3.8.1 yaitu mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat, menceritakan ulang dan menjelaskan pesan yang terkandung dalam dongeng, membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi. Yang kedua yaitu 3.8.2, menceritakan ulang dan menjelaskan pesan yang terkandung dalam dongeng. Indikator yang ketiga yaitu 4.8.1, membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Untuk materi yang kedua yaitu SPDP, adapun indikator yang ingin dicapai yang pertama yaitu 3.3.1, mengidentifikasi gerakan cepat tangan dalam suatu tarian. Yang kedua 4.3.1 yaitu mempraktikkan gerakan tangan dalam suatu tarian dengan tepat. Materi yang ketiga yaitu matematika. Dalam matematika ini indikator yang ingin dicapai yaitu yang pertama 3.1.1, menerapkan dan menemukan sifat-sifat pertukaran pada soal bilangan cacah. Yang kedua yaitu 4.1.1, menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Adapun tujuan pembelajaran dalam RPP ini yang pertama, dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua yaitu, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Yang ketiga yaitu, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Yang ketiga yaitu, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Yang kelima yaitu, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola, irama sederhana dengan bernyanyi dengan tepat. Yang keenam yaitu, dengan kegiatan bersama-sama, siswa dapat memperagakan pola irama sederhana pada lagu dengan tepat. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran yang digunakan dalam RPP ini yang pertama, membaca dongeng dengan nyaring.
Materi yang kedua yaitu mengisi teka-teki dongeng berdasarkan teks bacaan. Yang ketiga yaitu menyelesaikan soal-soal pertukaran pada perkalian. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menirukan gerakan kupu-kupu. Dalam RPP ini menggunakan model pembelajaran dari Gerlach dan juga Ellie. Untuk pendekatannya yaitu pendekatan saintifik dengan metode pembelajaran yaitu ceramah, penugasan, diskusi, dan juga penugasan. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendahuluan, kemudian inti, dan juga penutup. Dalam pendahuluan ini memiliki alokasi waktu yaitu 10 menit. Dengan kegiatan yang pertama, guru menyapa siswa dengan mengucapkan selamat pagi dan menanyakan bagaimana kabar siswa. Setelah itu, guru mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang selanjutnya, guru mengajak siswa menyanyikan lagu kebangsaan untuk meningkatkan rasa nasionalis. Kemudian, guru menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional yaitu Indonesia Pusaka. Yang selanjutnya itu guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi, dan tempat duduk siswa. Selanjutnya, guru melakukan ice breaking melalui kegiatan bernyanyi atau bermain tebak-tebakan. Kemudian, guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Kemudian, guru melakukan apresiasi kepada siswa yang sudah hadir dan berpakaian lengkap serta rapi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, siswa diingatkan kembali tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membaca teks dengan suara lantang. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks yaitu yang pertama, lafal. Mengucapkan kata dengan tepat menggunakan frasa yang tepat atau bukan kata demi kata. Yang kedua yaitu intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya yaitu datar. Kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Dan kalimat yang diakhiri pada tanda seru, intonasinya suara agak naik. Kemudian yang ketiga, ekspresi. Siswa membaca dengan penuh perasaan dan harus memperhatikan tanda baca. Yang pertama, jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Yang kedua yaitu, jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti. Kemudian, pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Dan yang ketiga, suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Kemudian, dalam kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti, sebelum memulai pembelajaran, siswa diberikan soal pretest terlebih dahulu mengenai materi yang akan dipelajari nanti. Yang kedua, setelah melakukan pretest, siswa membaca teks dongeng Ayam Jago baru secara bergantian dengan suara lantang. Setelah membaca teks Ayam Jago, setiap siswa membaca satu paragraf. Pada kegiatan itu, guru melakukan penilaian. Setelah itu, siswa dan guru mendiskusikan kata-kata yang belum dipahami siswa. Nah, setelah mendiskusikan tersebut, guru mendorong siswa agar membuat pertanyaan berdasarkan isi dongeng yang telah dibaca. Nah, setelah kegiatan tersebut selesai, siswa mengerjakan teka-teki silang yang tersedia pada buku siswa berdasarkan isi dongeng. Namun, sebelum mengerjakan itu, guru memberikan panduan kepada siswa tentang bagaimana cara mengerjakan teka-teki silang tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai sifat pertukaran pada perkalian. Sebelum memulai pembelajaran, guru menjelaskan sifat pertukaran pada perkalian. Kemudian, guru menjelaskan apa itu sifat pertukaran pada perkalian dengan cara memberikan contoh. Misalnya, guru dapat memberikan contoh seperti berikut ini. Benny memiliki 10 anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Yang kedua, kemudian Benny mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor.
siswa memperhatikan guru saat menjelaskan, kemudian melihat yang ada dalam buku siswa mengenai contoh-contoh dalam sifat pertukaran dalam perkalian. Setelah itu, siswa menganalisis hal-hal yang belum ia pahami. Kemudian, guru memberikan kesempatan kepada siswa jika ada hal yang ingin ditanyakan. Nah, jika terdapat hal yang ditanyakan oleh siswa, maka guru menjawab pertanyaan dari siswa tersebut. Kemudian setelah semua soal-soal terjawab atau pertanyaan-pertanyaan tersebut terjawab, guru memberikan siswa latihan soal dengan memperhatikan sifat pertukaran pada perkalian. Nah, saat siswa mengerjakan tersebut, guru mengamati siswa dengan berkeliling kelas sekaligus juga membantu jika ada siswa yang masih belum memahami konsep pertukaran pada perkalian. Setelah semua materi dan soal-soal dikerjakan oleh siswa, selanjutnya akan masuk kepada materi yang ketiga. Siswa dan guru mendiskusikan tentang gerakan macam-macam binatang. Setelah mendiskusikan, maka siswa dan guru dapat menyimpulkan apa saja gerak macam-macam binatang. Ada binatang yang bergerak secara berjalan, melompat, terbang, dan lain sebagainya. Bermacam-macam gerakan binatang bisa menjadi sumber ide untuk menciptakan gerakan tarian. Misalnya, ada tari merak, ada tari kupu-kupu, dan tari kuda lumping. Tidak hanya menjelaskan, guru juga dapat mencontohkan gerakan ayam seperti sebagai berikut yaitu dengan tahap yang pertama, guru berdiri tegak, kemudian tekuk kedua siku di samping badan. Setelah siku ditekuk, maka gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Dan selanjutnya yaitu gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Itulah yang disebut dengan gerakan ayam. Nah, setelah guru mencontohkan tentang gerakan ayam, maka siswa menirukan gerakan yang dicontohkan guru. Setelah itu, siswa dibagi dalam beberapa kelompok dan tiap kelompok membayangkan 3 gerakan yang dilakukan kupu-kupu saat terbang. Kemudian, tiap-tiap kelompok tersebut mempraktekkan gerakan kupu-kupu secara berurutan. Di sini, guru mengamati proses kerja sama antara siswa tiap kelompok. Nah, tiap kelompok menampilkan ketiga gerakan tersebut di depan kelas. Setelah selesai, maka sudah saatnya kita pada kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini memiliki waktu yaitu sekitar 15 menit. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh guru yang pertama, guru memberikan soal yang sama seperti pretest saat di awal yang tadi. Kemudian yang kedua, guru dan siswa melakukan kegiatan refleksi pada kegiatan hari itu. Dalam kegiatan refleksi, guru memberikan beberapa pertanyaan seperti misalnya, apa yang kamu pelajari pada pelajaran hari ini? Kemudian guru juga dapat menanyakan, bagaimana perasaanmu saat kegiatan membaca nyaring dan mengerjakan soal-soal perkalian dengan sifat pertukaran atau menirukan gerakan kupu-kupu. Yang ketiga, kegiatan apa yang paling kamu sukai? Guru juga dapat menanyakan informasi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut dan bagaimana caramu untuk mendapatkan informasi tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru pada kegiatan refleksi dapat dijawab siswa secara lisan dan tulisan. Nah, jika seorang guru menginginkan siswa menulis jawaban pertanyaan refleksi, sebaiknya siswa memiliki sebuah buku tulisan khusus untuk refleksi. Selanjutnya, guru bersama dengan siswa bersama-sama untuk menarik kesimpulan yang didapat dari hasil belajar pada pertemuan kali ini. Sebelum menutup pembelajaran, pada pertemuan kali ini, siswa menyanyikan lagu daerah yaitu Gundul-Gundul Pacul. Nah, setelah menyanyikan lagu tersebut, guru mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Sumber dan media pembelajaran yang digunakan dalam pembuatan RPP ini yaitu yang pertama, buku pedoman guru yaitu tema menyayangi tumbuhan dan hewan kelas 3, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Yang kedua, buku siswa dengan tema menyayangi tumbuhan dan hewan kelas 3, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Kemudian teks dongeng dan juga gambar-gambar yang ada pada buku siswa.
Penilaian proses dan hasil belajar. Di dalam RPP yang telah saya buat, penilaian proses dan hasil belajar ini mencakup 3 aspek, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Nah, dalam penilaian sikap ini terdapat aspek yang dinilai seperti perubahan tingkah laku, apakah siswa tersebut santun, atau peduli, atau tanggung jawab. Penilaian pengetahuan, guru dapat menilai melalui soal-soal yang telah diberikan kepada siswa, yang seperti menjawab teka-teki silang berkaitan dengan isi dongeng, dan menyelesaikan soal-soal perkalian dengan pertukaran. Selain itu, guru juga membuat rubrik penilaian, membuat 3 rangkai gerakan kupu-kupu, dan instrumen penilaian membuat 3 rangkaian gerak kupu-kupu. Itulah video presentasi dari RPP yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.